Waktu zaman apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi, 5%. Salahnya di mana? Ekonomi itu ngelihat ketika ekonomi melambat, saya juga nggak berapa tahu kenapa melambat, tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan demo besar-besaran. Kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak. Kita analisa kemungkinan besar nggak akan hilang kalau ekonominya nggak diperbaiki, dan mungkin kita akan masuk resesi dan awal tahun depan kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan yang cost-nya besar sekali buat masyarakat kita. Kenapa saya sok tahu? Memang ekonomi sedang berhentikan. Kalau Anda lihat makroekonomis monetaris terkenal, pemenang Nobel Milton Friedman, dia bilang kalau Anda mau lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda jangan lihat dari bunga, tapi lihat dari laju pertumbuhan uang beredar, base money, M0 katanya. Dia mengambil kesimpulan itu dari pengalaman krisis di Amerika tahun 1930, dan habis itu dipelajarin oleh banyak orang, termasuk Ben Bernanke juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi waktu itu katanya Amerika ekonominya hancur bukan karena kebijakannya cukup, kebijakan moneternya cukup, tapi kebijakannya salah. Walaupun bunga 0%, laju pertumbuhan uangnya negatif sehingga ekonominya hancur. Jadi kesimpulannya mereka adalah kalau Anda mau lihat kebijakan di perekonomian longgar atau ketat, saya nggak boleh bilang kebijakan moneter, soalnya terusan BI kali. Anda lihat dari pertumbuhan uang, bukan dari bunga. Karena saya belajar itu, waktu itu kan saya sekolah di Amerika 95 sampai 2000, krisis 97-98 kan. Sehingga sebelum pulang saya pelajari apa sih penyebab krisis kita. Sama aja ternyata kita juga sama melakukan kesalahan yang sama. 97-98 bunga kita naik, kita pikirkan kebijakan ketat untuk menjaga nilai tukar. Tapi pada saat yang bersamaan Bank Sentral injek uang ke sistem besar-besaran. Akibatnya apa? Bunga tinggi, real sektor hancur, uang banyak, rupiah hancur. Jadi tahun 97-98 itu kita membiayai kehancuran ekonomi kita. Itu pelajaran yang saya dapat dari krisis 1998. Setelah itu saya perhatikan jangan sampai terulang lagi. Sepertinya ilmunya gampang, tapi banyak di antara kita yang lupa. Nih kalau saya lihat ya, mana ya? Tahun gini. Tahun jelas. Paling gampang kalau ya. Kemarin kenapa ekonomi kita melemah? Karena uangnya dibuat nol sejak 2023 pertengahan terus ke bawah sini. Sepanjang 2024 pertumbuhan uangnya nol. Ini hampir nol kan? Artinya ekonomi sedang direm. Dibuat dilonggarkan sedikit di sini, tapi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ditaruh di sini. Jadi ekonomi kita melemah. Jadi jadi hampir pasti, oh ini nggak dibetulin, kita udah krisis berarti, terus akan hancur. Jadi langkah pertama saya adalah berusaha mengembalikan pertumbuhan uang ke perekonomian. Apa yang saya kerjakan? Saya lihat, oh, pemerintah punya uang banyak, ada 425 triliun rupiah cash nganggur di bank sentral. Saya pindahkan 200 triliun ke bank komersial. Itu dampaknya apa? Menambah uang dari sini ke sana, tumbuh 13,5%. Akibatnya ekonomi mulai bergerak. Tapi di bulan berikutnya turun lagi ke 7,8%.
Kalau nggak diinjak lagi uang, pasti ekonomi akan melambat lagi. Jadi setelah 200 triliun, saya tambah lagi ke ekonomi 76 triliun rupiah supaya ekonominya jalan lagi. Sepertinya ekonominya jalan lagi sekarang. Kan kalau Anda lihat kemana-mana mulai rame kan. Yang penting Anda lihat di sini suku bunga deposito turun, interbank turun, suku bunga kredit mulai turun secara bertahap. Nah, ke depan gimana? Kenapa saya berani bilang, kalau tumbuh 6% mah gampang. Ya 6,5 nggak susah-susah amat. 7, 8 baru perlu extra effort. Ini saya udah ngomong berkali-kali, tapi saya ceritakan lagi di sini. Waktu zaman apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi, 5%. Salahnya di mana? Pada waktu zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Kenapa bisa tumbuh 6%? Karena dia biarkan real sektor tumbuh, private sektor tumbuh. Peran Kadin pada waktu itu pasti besar, mungkin sebagian besar untung banyak waktu itu ya. Tapi pada waktu zaman Pak Jokowi, dia bangun infrastruktur di mana-mana. Tapi private sector perannya sedikit. Akibatnya tumbuhnya cuma 5. Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sector, pemerintahnya diam. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan private sektornya relatif diam. Yang private hasilnya 6%. Yang government hasilnya 5%. Jadi kalau sekarang saya hidupkan dua-dua mesin ekonomi, government dan private sector, 6,5 enggak susah-susah amat. Saudara kan bertanya, tahu dari mana Purbaya bahwa waktu zaman Pak SBY yang jalan private sector? Kalau pembangunan infrastruktur kan udah clear, nggak kemana-mana waktu itu ya. Saya lihat dari sini, balik ke tadi gambar uang tadi. Gambar uang tadi bisa menjelaskan apa yang terjadi di perekonomian Indonesia dengan cukup detail. Kalau ekonominya pada pinter. Cuman yang pinter cuman gua kayaknya. Makanya waktu saya cerita itulah, mereka bilang, ini ilmu aneh. Tapi ini ilmu dasar ekonomi seperti ini. Jadi ekonomi yang betul ya, yang seperti ini. Yang lain salah semua. Ini waktu zamannya Pak SBY, Anda lihat nih hijau nih. Ini pertumbuhan dari sini ke sini itu rata-ratanya tumbuhnya 17,5% sampai 18%. Akibatnya apa? Kreditnya tumbuhnya kenceng tuh. Yang biru nih kredit nih. Berapa itu? 22%. Artinya private sector yang jalankan pada waktu itu. Lihat zamannya Pak Jokowi. Tiba-tiba uangnya turun ke sini. Ini kadang-kadang 2008 sampai 2009 ini, 2018 2019. Sebelum Covid, rata-ratanya udah 0. 2 tahun sudah direm ekonominya. Walaupun Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, ketika private sektor yang nggak jalan, ketika pengusaha Kadin diem aja, ekonomi nggak kemana-mana. Tumbuh 5%, mungkin rata-ratanya di bawah. Ini. Jadi saya bisa bilang di sini private, di sini government. Lihat pertumbuhan kreditnya, cuma 7%. Kadang-kadang juga negatif bawah. Hampir kita hancur di tahun 2020. Waktu itu saya di Maritim. Keadaan seperti ini. Ini minus 15,3% pertumbuhan uangnya. Jadi dengan keadaan Covid,
fiskal dan moneternya mencekik ekonomi kita. Ini bisa balik, mulai ke sana. Tapi itu baliknya bukan kebetulan. Pak Presiden memerintahkan Bank Sentral untuk mengatur kebijakannya. Saya yang ngasih tahu. Gratis, nggak dibayar, nggak apa-apa lah. Saya dulu terkenal ekonom bayarnya 2M. Makasih mas katanya. Sekarang udah lumayan dibayar. Pak Prabowo bayarnya lebih gede rupanya. Ini sampai sini Bank Sentral masih negatif. Bank Sentral udah membantu tapi masih negatif. Ini dari sini ke sana apa yang terjadi? Kita paksa Kementerian Keuangan memindahkan 300 triliun dari BI ke perekonomian, ke bank-bank komersial. Akibatnya MNO-nya tumbuh seperti ini, nggak lama kredit juga tumbuh kencang seperti ini. Jadi ini amat mempengaruhi pertumbuhan kredit dan pertumbuhan swasta sektor real. Waktu kemarin saya balikin uang itu 200 triliun, itu bukan langkah baru, pernah dilakukan di sini. Cuman karena mereka nggak ngerti, mereka cuma jalanin perintah. Mereka pikir itu langkah kebetulan. Tidak, itu langkah by design. Yang ini pun kita sudah punya pengalaman dan kita jalankan langkah itu karena kita sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya.